Assalamualaikum, hai semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua sehat selalu ya. Oh iya, di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan selalu jaga kebersihan diri. Kenalin, nama aku Maisarah. Aku mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di YIN Langsa. Nah, di podcast kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk berbincang-bincang sedikit tentang prinsip dasar bank syariah. Nah, udah pada tahu belum nih prinsip dasar bank syariah? Ayo kita belajar bersama. Simak penjelasan berikut ya. Berbicara mengenai bank syariah, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman, ya bukan? Nah, prinsip dasar yang mendasari bank syariah ini adalah prinsip dasar sistem ekonomi syariah. Yang paling ditonjolkan dalam bank syariah ini, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial. Islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi biasa disebut sebagai kemitraan atau kerjasama. Dalam Islam, ini lebih dikenal dengan mudharabah dan musyarakah. Dan di dalam menjalankan operasinya sendiri, bank syariah ini memiliki fungsi sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening, investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Kemudian, bank syariah juga memiliki fungsi sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal, sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai manajer investasi. Nah, teman-teman, dari beberapa penjelasan yang sudah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa bank syariah merupakan sistem kerjasama yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Gimana nih belajar bareng aku di podcast kali ini? Seru juga kan, nambah ilmu dan makin banyak tahu. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama, ada prinsip mudharabah, di mana prinsip mudharabah yaitu bentuk perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudharib, untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Agar lebih mudah dipahami, ini aku coba contohkan ya. Misalkan, seorang nasabah ingin memiliki sebuah sepeda motor. Ia dapat datang ke bank syariah dan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan motor tersebut dan diberikan kepada nasabah. Jika harga motor tersebut 4 juta rupiah dan bank ingin mendapatkan keuntungan 800 ribu rupiah selama 2 tahun, harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga 4.800.000 rupiah. Nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut berupa 200.000 rupiah per bulan. Nah, dari contoh ini, yang menjadi pihak pertama atau sebagai pemilik dana sahibul mal adalah bank syariah, sedangkan yang bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib adalah nasabah. Selanjutnya, ada prinsip musyarakah, di mana prinsip musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer, dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhiri masa proyek. Lalu, bank syariah juga menerapkan prinsip wadiah. Prinsip wadiah adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali.
di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Nah, pada bank syariah, akad wadiah memang ditujukan untuk mereka yang uangnya hanya dititipkan, dan bank tidak berhak untuk memberikan bagi hasil yang mana biasa diberikan pada akad mudharabah. Akad wadiah dibagi pada dua jenis, yaitu wadiah amanah dan wadiah damanah. Pada wadiah amanah, tidak boleh memutarkan uangnya, sedangkan pada wadiah damanah, bank diperbolehkan untuk memutarkan uangnya, tetapi dengan syarat bank harus menjamin bahwa uang tersebut dapat dikembalikan. Produk yang menggunakan akad wadiah damanah adalah produk rekening giro. Wah teman-teman, gak terasa ya, udah lama banget nih aku temenin kalian dalam belajar kali ini. Sekian dulu ya podcast aku kali ini. Semoga podcast ini bisa mengedukasi teman-teman dan bisa berguna bagi semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.